Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul aidha inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul khuluqul azim. Ba'da salam bil muqaddimah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya iman dan Islam, usia, hembusan nafas yang masih diberi kesempatan oleh Allah, sehingga kesempatan Rabu edisi kaping sabaraha boy 17 18 saya tahunya di bulan Maret bertepatan dengan 3 Sya'ban kalau nggak salah, 4 kalau nggak salah masuknya 1442 Hijriah, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan ta'lim muta'aliman. Ta'lim adalah kajian keilmuan, muta'aliman adalah orangnya yang mencari keilmuan tersebut. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada pimpinan yang memiliki uswah hasanah, kekasih ilahi, Nabi yang terpuji, Habibah yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'itnya, dan beserta umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnahnya sampai yaumul kiamah. Semoga Allah menjadikan kita semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu majelis taklim Kasiti Al Muhajirin, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, pangesto. Ada hibar doa dari semuanya. Kesempatan Rabu kita kali ini edisi di bulan Maret 2021, mudah-mudahan menjadi wasilah ditambahkannya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari tos Saban teh berarti kita sebentar lagi Ramadan ya Bu ya. Masa kemarin kita bertemu dengan Sa'ban, sekarang kita sudah berada lagi di bulan Sa'ban. Apakah sampai umur kita ke bulan Sa'ban, ke bulan Ramadan nanti? Amin. Amin aja dulu aja ya. Amin. Moga Allah sampaikan kita semua di bulan Ramadan, walaupun ada doa yang diambil daripada salah satu hadis, tetapi katanya hadisnya kurang kuat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Itu suka dijadikan doa oleh kalangan Nahdlatul Ulama, suka dijadikan doa ketika masuk pada bulan Rajab. Kita pahami bahwa bulan Rajab adalah syahrullah. Inna Rajaba syahrullah
bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Mengapa dikatakan bulan Allah? Karena Syahrul Haram, ada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah SWT dari 12 bulan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, di antaranya yang sudah dibahas oleh para ustadz sebelum saya. Alhamdulillah kesempatan hari ini Allah masih pertemukan kita, walaupun kedatangannya telat, walaupun alat tulisnya tidak ada. Gak apa-apa ya, pajangan ya lah Senin Tawis. Ada whiteboard, ada papan tulis, tapi alat penulisnya nggak ke bawah. Kira itu nggak akan nulis gitu. Kita ngajinya ngaji tambul ya, bahasa Sunda nama ngaji tambul. Naon Cina bahasa urana atunya pantasnya. Ngaji barangkali sami'na wa atona gitu aja ya. Sami'na mendengar, wa atona bertaat, taat. Karena ketaatan kita ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena sami' pendengaran kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebaik-baik suara adalah suara bacaan Al-Quran, ya. Makanya sebaik-baik di antara kalian adalah waratilil Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Saya di sini berbicara kepada ibu-ibu bukan mengamalkan, tetapi memanfaatkan kajian daripada keilmuan waratil Quran dalam cara membaca Al-Quran, maka dimanfaatkan kepada ibu-ibu, disampaikan sifat Rasul, tabligh. Kalau nggak salah monitor malam Jumat Kang Mutarom bahas Aqaidul Iman. Versi Kang Mutarom sama Amil tentu berbeda. Aqaidul Iman ayat 50 perkara, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat muhal mustahil Allah, hiji jaiz ayat di Allah, opat sifat wajib ayat di Rasul, opat sifat muhal mustahil ayat di Rasul, hiji sifat jaiz ayat di Rasul. Jumlah semuanya ada 50. Karena itu dasar keimanan. Setiap kita akan beriman kepada Allah yang mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, tanpa ada iman dasar, wah ngajina kamana wae. Kamu ngaji sekarang, ngaji apa? Ngaji Al-Quran. Ada ayat yang tersimpan di akal pikiran? Enggak ada. Ya gitu kan. Barudak kita, anak-anak kita mau kemana? Assalamualaikum, apa? Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ke tempat pengajian? Ya. Berangkat ceritanya. Pulang datang. Ditanya tuh sama orang tua yang peka sama orang tuanya tuh. Belajar apa tadi? Biasa gitu aja. Pamit dulu ya mah, mau belajar, mau bermain dulu. Pamit dulu ya Pak, mau bermain dulu. Di sana ini mah, di sini mah insya Allah di sini mah ya. Tuh tepat jauh. Meureun, duka abi mah apa? Da budak abina alih itu dah di kabupaten aneh.
Hoyong ngadege cenah ka batu tapi duka acan keuna ka sana. Mudah-mudahan dikenakeun insya Allah. Kembali kepada yang tadi kaum ibu semuanya. Di bulan Rajab itu yang kita paham ada peristiwa yang sangat dahsyat kan ya menurut tarikh Islam, yakni adanya peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi kita tidak mengetahui kapan tanggal dan waktunya, yang jelas bulan Rajab. Nah, di sini Amil akan sampaikan asbabul nuzul, asal usul turunnya ayat. Di awal Maqadimah Amil sampaikan Quran surat ke-108. Ya, silakan boleh dibuka Al-Qur'annya. Mushafnya Quran surat ke-108. Surat apa? Yaitu surat Al-Kautsar. Al-Kautsar asik cenah. Cek ibu teh eta mah apalah padawan. Apa sebabnya? Karena itu mah setiap hari suka dibaca. Alhamdulillah. Berarti kita sudah menanam benih-benih kebaikan dan sekaligus mengambil fadilah daripada surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar dalam Mushaf Utsmani itu ada pada posisi surah ke-108. Belum tajwid ya Bu ya? Nah, belum kajian tajwid. Kita bahas dulu Al-Qur'annya karena materinya Al-Qur'an tajwid kan. Setiap saya diposisikan oleh ibu majelis talim di Kasiti, Masjid Kasiti, maka materi yang saya sampaikan adalah Al-Qur'an tajwid. Jangan salah menyalahi interupsi lah katakanlah. Karena sudah jelaskan di situ. Padawan bagian anak Al-Qur'an tajwid. Banyak padawan kudu ngabahas tauhid, tadi masuk di kuenya aqwaidul iman. Al-Qur'an tajwid. Al-Qur'annya kita buka surat Al-Kautsar surat ke-108. Al-Kautsar namanya Bu. Sudah siap? Sekali sewang aja ya. Saya sekali, nanti ibu sekali. Kita ambil fadol keutamaan daripada membaca Al-Quran, karena kita yakin bahwa pahala membaca Al-Quran itu tidak sia-sia. Satu huruf yang dibaca secara ikhlas, asal amsalihah, maka akan datang 10 kebaikan insya Allah. Sudah siap? Sudah siap Bu? Ya. Faidah qara'al Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka bermohon dulu kepada Allah perlindungan daripada godaan asyaiton yang dilaknat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kurang naik karena tajwid dinya ini langsung. Yang bisa memahami kajian tajwid silahkan jawab, kalau nggak bisa kita jelaskan. Inna harfun nun, harfun alif bertemu nun yang berharokat tasdid. Aduh ibu-ibu kapungkuri hawatos. Alif anu di kasroh, alif anu di jr, mayunan nun anu di tasdid. Nah, gitu artinya
Watos ya, kaum di atas sekian gitu. Anu di JR, tasdid anu dijabar atau gitu. Tasdid bari jeung di patah dina huruf nun. Nah, tuh. Huruf nun yang disiddah atau ditasdid, sanes tasjid. Tasdid menggandakan atau double, menggandakan atau double. Maka bunyi nun atau huruf translate na n menjadi dua, upami ditranslate ku Latin. In berarti huruf i, n a gitu ya. I n a gitu kan. Dibacanya inna gitu. Nah, sehubungan di situ ada mad, maka menjadikan huruf a-nya bertambah a. In, nah i n a gitu. Kalau di Latin, karena diantara yang hadir mudah-mudahan di sini pada memahami huruf Al-Quran, cuma tidak menutup kemungkinan gitu, belum bisa membaca secara fasih dalam membaca Al-Quran. Jangan terus berhenti, terus belajar. Mau melalui cara tadi itu translate dulu, langsung masuk kepada yang aslinya, itu lebih bagus. Nah, seperti yang sudah dikisahkan dulu ya, kisah Amil dulu, seorang kakek berusia di atas 80-an lebih. Dia ingin bisa membaca Quran karena dulu nggak ada lah istilahnya yang mau mengajarkan. Ya malum lah zaman penjajahannya Bu. Nah seperti itu, pingin pisan. Waktu saya belum nikah waktu itu juga. Pingin pisan cenah diajarkan baca Quran, cuma ingin dilatinkeun heula tulisan Indonesia cenah Latin, tulisan ABCD. Oh mangga rajin nulis. Pingkewenya nulis nama. Nulis. Tidak jauh-jauh yang dipelajarinya adalah surah Yasin. Surat Yasin. Ieu we cenah adawan surah Yasin da Sunda nya nyariosna. Yasin diajarkeun ku abdi teh surah Yasin, sampaikan kumaha Rasul cara mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lainnya, dan terus tabiin dan terus sampai kepada ulama, sampailah kepada guru saya, sampailah kepada saya, kepada keluarga saya. Dan ternyata memang ada asik kesendirian gitu. Cuma yang menjadi mengenes karena hati teh qadarullah ya. Kenapa maksud saya kedip-kedip? Karena itulah qadarullah. Pas 40 hari namatkeun surah Yasin yang 80 berapa Bu ayatnya? Surah Yasin 83 ya? 86. Kalau ditambah-tambah kayak carakan Nabi ku ulama Qur'annya. Nah, surah Yasin tamat ya. Pas 39 hari masuk ke 40 hari mau meninggal dunia dalam kondisi sujud. Duh, kabita jadi nete pamil deh. Duh, ka pamil bisa kitu teu wallahu alam. Tapi insyaallah satu harapan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu mah ta'alus binnah. Keluar dari acara, dari materi. Inna huruf innya dulu. Gunah betul. Gunanya gunah nun karena berdengung. Setiap yang berdengung, bergetar di hidung, maka itu menjadikan berdengung. Berdengung menurut bahasa Arab adalah gunah. Gunah. Supaya mudah makhraj hurufnya dikuasai dulu. Alif nun nggak jauh. Panjang teuing padawan. Menurut kajian ilmu qiraah bisa mencapai 2,5 alif, tapi kelebihan Mama Bim namanya teh kayak Mama Re irama ya. Irama itu apa? Notnya ya. Kalau dalam bahasa lagu mah logahnya
Kalau bahasa menurut kita mah loganya bisa bisa nyampe 3. Mau 2 boleh. Inna naon pahami manggil abdi cek Bu Ina teh. Tama Bu Ina. Bu Ina namanya dia. Saya. Inna. Kenapa panjang? Karena di situ ada mad, ya. Ada patah, ngaguliwak apa bahasa Sunda. Ada patah yang panjang, makanya itu namanya mad. Mad apa kira-kira, Bun? Mazaid, ya, makasih Bu Jainal. Mazaid, mazaid apa? Munfasil. Majaiz munfasil. Mad panjang, jaiz biasanya, munfasil berpisah. Jadi boleh cara bacanya seperti ini, boleh. Inna a'tayna. Boleh. Jadi bunyi nanya nggak galeung. Aduh nggak galeung. Nah nggak galeung. Nggak galeong nanya. Inna boleh. Kenapa? Karena terpisah. Mazaid munfasil. Mad yang panjang biasanya munfasil berpisah. Pada posisi alif dengan hamzah berpisah. Mana pada wan hamzah nataya? Nah, itu mad dengan alif. Alif dengan hamzah itu sama. Huruf mad dan hamzah dalam keadaan terpisah. Berbeda dengan mad wajib. Kalau mad wajib mah huruf mad dan hamzah bersatu. Seperti itu. Insya Allah. Inna masukin. Tenggorokan. Jangan a, jangan. Inna kenapa nggak dibaca to? Kenapa dibacanya toy? Mad lain ya Bu ya, halus. Karena di situ ada harokat patah menghadapi ya sukun. Setiap ya sukun atau wawu sukun apabila didahului oleh patah, maka itu menjadi mad lain, mad panjang lain halus. Jadi pembacanya halus. Toy nah muadzin subuhan sok enakeun. As-salatu khairum minan naum. Ngan dikasihin urutan di Arab. As-salatu khairum minan naum. Naum nanti pondok. Ai di Arab pantes lobakeun salatna, pondokeun sarena. Hari di Indonesia teuing duka ambil lagi capal buat teh ngeta amil nu kebluk sarena gitu. Jadi harokat patah yang bertemu dengan iya sukun itu sebisa mungkin menjadi mad lain. Namun apabila ada huruf di akhir kalimat seperti kalimat a'tainaka, seperti tadi kalimat naumin kan kalimatnya ada huruf mim di belakangnya. Kenapa nggak dipanjangkan? As-salatu khairum minan naum. Panjang we. Tuh kudu disalopakeun kadinya. Nggak usah di pondok-pondok gitu. Menyalahi sebuah bacaan tanpa ilmu menjadi dosa. Apabila dosa ya tadi teh bageunana anar. Nah, makanya gua ambil didugikeun. An-naumi apabila berhenti pada kalimat naum maka mim menjadi mati panjang di situ menjadi mad arid li sukun. Mad panjang arid biasanya apa? Arid baru li sukun matinya. Ada yang baru di mati yaitu huruf mim. Tanya maka hati-hati seorang muadzin.
Jangan abang kena di sana, contohnya di Saudi naum yang pendek, karena sana mengisyaratkan bahwa sholat itu lebih panjang waktu yang dikerjakan oleh mereka ketimbang sholat, ketimbang tidur mereka. Gitu. Ada argumentasinya ke sana. Hari di kita celungu pugu. Nah sholat anu dipanjangkan, nah sare yang dipanjangkan waktunya. Wallahu alam, hanya diri kita masing-masing sebagai muhasabah yang tahu. Sok we bacakeun yang panjang seorang muazin. As-salatu khairun minan naum. Satu alif dua harokat, dua setengah alif lima harokat bisa mencapai 3 ketukan, bisa mencapai 6 ketukan paling finishna. Naum. As-salatu khairun minan naum. Pamil atuh nu adana. Pan pamil mah kieu buktina. Nya, Bu. Itu. Punten we ieu mah. Pasolli. Nah, mat asli. Kal pamikal apa itu pun namanya? Alif lam Qamariyah, cocok, bercocok. Berarti ada harokat sukun pada huruf alif lam, maka menjadi alif lam al-Qamariyah. Setuju. Hurufnya apa Bu kira-kira? Hurufnya apa Bu? Huruf Qamariyahnya apa? Hah? Abi kamari juga cerikeun ku Neng Sinta. Terus Pak Ustaz Ali. Pak Ustaz coba pengen dengar suara mahraj huruf kaf. Ya, abi teh biasa ada suara nak ieu tawajun Neng Sinta. Kaf abi teh malu suara abi bahkan suka begini ya. Kadang bagus, kadang rewek, banyak mah rewek gitu suara teh. Nah tadi teh sering dipakai meureun. Gini meureun. Nya eta lah. Kaf. Saur Neng Sinta teh bukan gitu cara ngucapnya Pak Ustaz. Maaf ya. Gini. Ya. Coba ibu-ibu. Agak manja lah. Aslinya coba dibuka mahrajul hurufnya. Huruf kaf. Huruf kaf itu pada posisi aduh nikmat bener Bu. Kaf. Ibu aja dipanggil sama suami ibu. Bun, sini sebentar. Kaf. Gitu kan. Ya orang Sunda mah kaf. Dibiasakan kaf. Coba kal arfainakal. Nah, abdi sok kajebak wae, sok rada keuna kana huruf qaf. Arfainakal. Ah, lumayan lah. Kal Melayan ya Bu ya. Fal huruf ro yang dimati menjadikan apa Bu? Ada yang tahu? Huruf ro yang dimatikan, bukan mati, bukan disukunkan di situ. Huruf ro-nya ya, bukan ya? Inna a'tayna kal kautaro kan ya tulisannya. Tetapi karena di akhir ayat maka dimatikan menjadi apa Bu? Kira-kira? Atau bi? Mad dari sukun. Kalau mad dari sukun harus ada huruf lagi atau huruf mad lagi penyebab. Menjadi apa kira-kira? Kal, tar. Enggak. Apa? Itu namanya hukum masuk kepada fase tingkatan hukum ro dan lam yang dibaca tafhim atau tarkik atau tafhim tarkik halaman 36. Nah, di situ ada penjelasannya tentang tarkik dan tafhim serta yang dibaca tarkik dan tafhim. Padawan anyar jelaskeun lah. Oke. Apa itu tarkik? Tarkik bacaan yang apabila huruf ro dan lam didahului oleh kasroh atau jr. Seperti kalimat bismillah, millah. Itu tarkik. Millah, tarkik sekali. Milnya, kalimat L-nya, lamnya. Atau seperti kalimat
eh, rihlah, atau seperti kalimat pabasir, hum, di sini nggak ada ya, tarkik nggak ada. Nah kalau yang ini yang kal kausar itu masuk kepada materi tafhim ya, yang dibaca tafhim, karena huruf ro walaupun dia hidup dimatikan mendadak menjadikan tafhim karena didahului oleh harokat patah atau tanda jabar ya, garis di luhur diluhurin huruf sa. Nah biasanya agak susah ngucap huruf sa ya, boleh dicoba huruf sa, ada sin, ada shin, ada ta, alif, ba, ta, sa, ujung lidah rada kapayun sakedik, gigit saeutik lah, kuawas dua nana tapi tong tarik deui gitu. Begini ya bulan, asal keluar hungkul ujung lidahnya langsung ucapin sa, gitu. Sa, anu aya wawasan punten tapi nya yang ada giginya punten, sa gitu. Nah jadi bunyinya udah kena kal kausar sar, jadi tafhim bacanya karena rohnya didahului oleh harokat patah. Ting haruleung gitu ngartos teu. Ting haruleung ngartos teu. Ngerti? Ngertos. Alhamdulillah. Kalau nggak ngertos ngacung aja nggak apa-apa, bebas yang Pak Amil mah. Ngacung aja bebas. Pak Amil teu apal cenah. Pak Amil teu ngerti, Pak Amil nggak ngertos gitu. Bilang aja. Karena kesempatan ini nggak akan terulang. Ya, Pak. Nggak akan terulang kapanpun kecuali nanti ada rekamannya atau nanti di masing-masing punya HP ibu semua ada nanti tayang di YouTube ya, tayang di YouTube insya Allah, nanti tayang di YouTube channel Amil Dawan insya Allah. Langsung kan kembali kepada yang tadi, inna a'tayna kal kautsar, inna sesungguhnya, itu kan ya, menurut arti seperti itu. A'tayna sungguh banyak sekali kenikmatan dari telaga Kausar, gitu kan Bu ya. Secara arti itu mah, secara arti. Kalau secara tafsir tentu nggak ke sana. Ibu-ibu tahu telaga Kausar itu apa? Tahu tidak? Kalau nggak tahu sama dong nggak tahu. Ya itu tadi dari Rasul, dari Allah disampaikan kepada Rasul, itu namanya wahyu. Dari Rasul kepada sahabat adalah sabda, hadis, sampailah kepada kita. Maka dijelaskan oleh Rasul bahwa Al-Kausar adalah telaga yang sangat indah, yang terbuat daripada permata hijau yang sangat ranum. Daya di urang mahnya permata eta teh. Karena di surga warnanya putih melebihi susu, rasanya manis melebihi madu, kemudian ada aroma wangi melebihi wangi kasturi. Itu Al-Kausar. Ini ayat menurut asbabul nuzul turun kepada Rasul ketika Rasulullah SAW sedang berkabung, sedang bersedih hati, gundah gulana. Karena mengapa? Zaiz Rasul kan tadi dibilang ya, sama dengan kita manusia,
Ketika dalam keadaan sedih pasti menangis. Ketika dalam keadaan riang gembira pasti tertawa. Cuma tertawanya Rasulullah tekat tinggal waos. Itu unggul meureun. Mencek pamil teh mah ketawana teh. Kadang kawis, kadang kala suka ditutup ketawanya Rasul. Pada saat ini turun, sebelum turun ayat ini, Rasul ditinggal wafat oleh anak yang masih batita. Namina Ibrahim. Pupus maut ngantunkeun alam dunya keur mumeujeuna lucunya cak itu nya keur timang-timang anakku sayang ditimang-timang gitu kan. Jauh Indonesia mah itu. Beda dicek sudah namanya Buyanto. Yun ayun aming gitu kan ya cek sudah nah gitu. Di ayun ayun ku samping dicabut ruhna ku Allah. Cobi bayangkeun mun eta terjadi ka urang. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Enak anu angeun teh nya punya. Pasti enakna. Rasul pun sama. Berkabung Rasul. Dikurebkeun beres. Kan jelas sanes ambil dawan nu jadi pemulasara jenazahna. Dacan hadir pada saat itu punya. Ini kisahnya. Sebelum ini ayat turun. Nah, setelah selesai pemakaman, berita duka pun diterima kembali oleh Rasul. Lulumpatan Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sambil nangis Sayyidina Ali. Ali, ada apa? Sanes Pak Ali. Ali, ada apa? Ayah, ayah. Kenapa dengan paman? Ayah meninggal dunia baru saja. Aduh, kebayang. Orang yang mensukseskan seorang Rasulullah SAW menjadi saudagar yang sangat syarat dengan hukum Islam. Para pedagang kasuk pamil nyariosna gitu. Beliaulah yang mendidik, yang menjadikan Rasulullah SAW seperti itu. Walaupun secara keagamaan tauhid Abu Thalib pamannya sebagai ayahanda daripada Sayyidina Ali tidak berikrar dua kalimat syahadat. Nah, maka kata sakawal dalam keterangan Abu Thalib kelak akan singgah dulu di Wa'il. Al-Wa'il nama sebuah neraka yang mana dipijak tidak terasa panas tetapi kepala hancur. Gitu jeung kitu, geletok, geletok, geletok. Mendidih yang ada di kepala itu mendidih. Wa'il. Nah, setelah itu Rasul pun bertajiah memulasara jenazahnya disesuaikan dengan leluhurnya karena kecintaan Abu Thalib kepada agama leluhurnya. Panjang deh kayaknya dibahas. Nah, selesai singkat kata terjadilah ini ayat, turunlah surat ini, surat Al-Kautsar, 3 ayat ini kepada Rasulullah SAW sebagai surat penghibur buat Rasulullah SAW karena pada saat itu menjadikan tahun duka cita. Setelah beres Ramadan mau masuk ke bulan haji, istri tercintanya pada tahun tersebut istri tercintanya dipanggil oleh Allah. Teman kewe dongengnya ceritana. Ini mah cerita ieu lah. Nah, langsung ku Rasul dipasikeun. Ieu ka sahabat dikisahkeun ku Rasul bahwa ini ayat turun kepadaku kata Rasulullah adalah sebagai surat penghibur buatku karena pada saat itu aku berkabung. Inna a'tainakal kautsar. Pasolli lam sidah. Kira-kira masuk ke tajwidnya apa lam sidah? Ada alif lam yang bersukun namanya alif lam qamariyah. Ada alif lam yang bertasdid namanya alif lam samsiah. Sedangkan ini lam saja yang bersidah atau bertasdid. Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu apa tidak?
Karena di sininya ada huruf lam bertasdid, depannya ada lam lagi. Itu kemungkinan besar menjadi lam musaddad ya. Lam musaddad kalau dipiilkeun menjadi pekerjaan, aktivitas gawe nurancage, pagawean sapopoe. Seperti kaum ibu yang menjadikan ibu rumah tangga, pasti gawe sapopoena tidak jauh daripada dapur, kasur, naon deui? Sumur, naon deui Bu? Bu saya naon deui Bu? Eta we lah, kitu nya. Tong dibahas teuing loba teuing Pak Amil. Tah, seperti itu nya. Pagawean yang sapopoena. Tah, karena di sininya fiil. Naon fiil teh badawan bahasa dina kajian ilmu bahasa Arab sok aya fiil mudhari, fiil madi kitu nya. Nah, ieu namina kana lam musaddad yang menunjukkan perintah yang harus selalu dikerjakan. Karena kalimatnya fasolli